Oke, masih loading ya. Nah, Bapak Ibu, di unit kompetensi atau materi ini kita melanjutkan dari SKKNI yang kemarin kita bahas bersama. Kemarin Bapak dan Ibu sudah membahas terkait unit kompetensi 1 dan 2, di mana Bapak Ibu menyusun manual SJPH dan juga membuat daftar bahan halal serta dokumen pendukungnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari dokumen perencanaan tersebut, maka Bapak Ibu sudah memiliki prosedur dan juga manual SJPH sebagai pedoman atau buku petunjuk ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal akan melakukan pengawasan dan juga melakukan apa namanya implementasi terhadap sistem yang sudah Bapak Ibu susun kemarin. Nah, di bagian ini kita mengawasi bahan, proses, dan produk halal dengan instrumen ataupun dengan entah dokumen checklist ataupun form-form yang berlaku di dalam pengawasan bahan dan proses serta produk halal turunan dari prosedur kemarin sebagai bukti implementasinya. Nah, pada agenda pelatihan materi ini, nanti Bapak Ibu akan diberikan pengetahuan atau pengertian terkait pengawasan, prinsip pengawasan, jenis pengawasan, dan juga aktivitas terhadap pengawasan. Nah, di sini ada referensinya, Bapak Ibu, terkait penyusunan materi yang ada. Kita menggunakan SKKNI 21 tahun 2022 tentang kompetensi penyelia halal. Kemarin sudah saya tunjukkan ya. Kemudian ada Kepkaban 57, itu tentang kriteria halal, kriteria SJPH. Kemudian ada revisi terkait kriteria SJPH tersebut. Nah, direvisinya di Kepkaban 20 tahun 2023. Pengertian dari pengawasan sendiri itu adalah proses pengamatan pada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kemarin di unit kompetensi 1 itu kita membahas mengenai Bapak Ibu, pertama kalau mau menyusun manual SJPH, kita tentukan dulu nih ruang lingkupnya. Kemudian ketika ruang lingkupnya sudah kita temukan, maka kita mengidentifikasi terkait titik kritis kehalalan di PPH tersebut, baik itu dari bahannya, dari fasilitas produksinya atau sarana prasarana produksi tersebut, kemudian juga dari personilnya ya, sumber daya manusianya seperti apa, diidentifikasi, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan form checklist nih nanti di unit kompetensi 56 ada contoh template terkait form checklist Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk Bapak Ibu menganalisis eh, kesenjangan atau kesesuaian atau ketidaksesuaian yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu. Kemarin kita juga sudah membahas ya tentang gap analisis tersebut bahwa Bapak Ibu mengidentifikasi dulu terkait kondisi saat ini dengan yang ada di form checklist tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Ketika itu belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa membuatkan perencanaan yang pada akhirnya kriteria halal itu menjadi sesuai dan menjadi dapat diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, terkait prosedur dan juga form-form bukti implementasinya mungkin akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian juga di dalam pengawasan ini terdapat makna terkait pengawasan, yaitu Bapak Ibu nantinya mengamati seluruh proses kegiatan yang berjalan atau yang berlaku di situ, misal dari pengadaan bahan sampai dengan bahan itu menjadi produk dan siap untuk didistribusikan atau dipasarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaiannya pada proses tersebut yang terjadi, kemudian memberikan masukan kepada pimpinan atau manajemen untuk mengambil kebijakan ketika memang kebijakannya itu belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau dengan yang tercantum di dalam kriteria SJPH. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut secara konsisten atau berkesinambungan. Nah, itulah menjadi bentuk dari komitmen dan tanggung jawab di kriteria pertama SJPH. Maka kenapa komitmen dan tanggung jawab di dalam manual SJPH itu atau di dalam kriteria SJPH itu masuk menjadi kriteria yang pertama. Karena konsistensi inilah yang pada akhirnya nanti bisa
menentukan status kehalalan suatu produk gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya bergantung kepada auditor eksternal, auditor eksternal ini tidak melekat dalam perusahaan sehingga pengawasannya yang justru melekat itu adalah Bapak Ibu selaku penyelia halal yang benar-benar berkecimpung langsung di dalamnya dan mengetahui seluk-beluk dari perusahaan tersebut. Maka kenapa penyelia halal ini sebaiknya adalah pegawai internal di perusahaan tersebut gitu Bapak Ibu. Kemudian, prinsip dari pengawasan itu adalah dapat merefleksikan kebutuhan dari kegiatan dan juga dapat melaporkan penyimpangan secara benar. Pada saat Bapak Ibu melakukan pengawasan, Bapak Ibu membuat laporan pengawasan. Nah, diharapkan laporan pengawasannya ini nanti dapat mudah dipahami dan juga bisa menjadi tindakan korektif eh, terhadap temuan atau kondisi pada saat itu. Nah, jenis pengawasan sendiri kalau di sertifikasi halal ini ada dua nih Bapak Ibu. Ada pengawasan dengan internal dan juga eksternal. Kalau pengawasan internal itu bisa dilakukan oleh penyelia halal itu sendiri atau ternyata penyelia halal dari lembaga atau organisasi lain yang mendapatkan surat tugas dari lembaga tersebut. Jadi misalnya perusahaannya itu memang menunjuk kan sekarang banyak ya Bapak Ibu ya penyelia halal yang misalnya dari lembaga atau dari lembaga atau dari universitas seperti itu ya. Nah, mereka menjadi penyelia halal ditunjuk menjadi ada surat tugasnya di perusahaan atau di pelaku usaha tersebut. Kemudian nanti dia berperan untuk ikut mengawasi proses PPH yang terjadi di sana atau misalnya UMKM. UMKM-nya non-Muslim yang tadinya pegawainya hanya owner saja karena mikro gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya proses PPH-nya ini dapat menjaminkan, bukan berarti kalau non-Muslim itu tidak bisa mensertifikasi produknya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mereka bisa mensertifikasi produknya ketika memang bahan-bahannya, fasilitas produksinya, kemudian apa namanya si personilnya ini atau pelaku usahanya ini memang komitmen, memang konsisten untuk menggunakan dan juga untuk melakukan dan menerapkan sistem jaminan produk halal ini untuk usahanya. Nah, ketika itu beliau hanya sendiri misalnya, masih ownernya saja. Lalu mereka mau mensertifikasi produknya. Nah, mereka harus memiliki penyelia halal. Paling tidak, mereka memiliki satu karyawan yang Muslim dan juga sudah terlatih, dibuktikan dengan sertifikat pelatihannya. Nah, ini menjadi pengawas internal terhadap PPH tersebut. Selama atau sejauh PPH-nya masih berlangsung, maka penyelia halal ini atau pegawai ini ya, penyelia halal ini harus eh, terus ada. Kalaupun nanti ada pergantian personil, eh, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh kosong untuk tahapan atau jabatan pada penyelia halal di UMK tersebut seperti itu. Itu terhadap pengawasan internal. Kalau pengawasan eksternal ini bisa dilakukan oleh masyarakat, organisasi, ataupun nantinya ada tim surveillance atau tim pengawas dari BPJPH. Kemudian selanjutnya nanti mereka lah yang akan melakukan pengawasan yang ada di luar unit organisasi. Nah, di luar ataupun di dalam unit organisasi tersebut. Misalnya kalau masyarakat ini ya Bapak Ibu ya netizen. Nah, sekarang jadi kita harus lebih aware terhadap produk yang kita hasilkan karena netizen tuh atau masyarakat sekarang tuh sudah lebih pintar ya dan lebih cepat untuk mendapatkan suatu informasi. Jangan sampai kita sudah benar tapi ternyata eh, ada diberitakan hoax terhadap produk kita. Nanti kan pasti akan ada efeknya. Atau ternyata memang berita itu benar. Benar adanya itu adalah sebuah temuan kemudian temuannya itu tidak diperbaiki, kemudian itu menjadi viral. Nah, itu kan nanti yang rugi atau yang mendapat sanksi kan penyelia halalnya apa pelaku usahanya itu juga di bawah pengawasan penyelia halalnya. Bisa saja penyelia halalnya yang pada akhirnya nanti diperiksa seperti itu. Banyak kasus ya Bapak Ibu contohnya kemarin seperti cemilan marshmallow gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu bukti temuan atau pengawasan dari eksternal. Nah, selanjutnya di dalam pengawasan ini kita nanti ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, Bapak Ibu, pengawasannya baik dari pengawasan pengadaan bahan, kemudian penanganan bahan halal, mengawasi
proses produk halalnya, lalu mengawasi pengembangan produk halal. Ketika Bapak Ibu misalnya mau melakukan ekspansi terhadap bisnisnya, atau ternyata Bapak Ibu menginginkan formulasi atau formulasi baru karena terkait branding atau terkait apa namanya, FOMO di masyarakat, ada, wah ada apa namanya, produk baru nih, sepertinya yang sedang digandrungi oleh masyarakat umum. Nah, Bapak Ibu mau mencoba ikut tren tersebut, membuat produk tersebut. Nah, maka Bapak Ibu nantinya juga mengawasi terkait pengembangan produk halal tersebut, atau Bapak Ibu melakukan reformulasi. Misalnya ternyata Bapak Ibu sebelumnya hanya membuat fragrance yang bau lili, tapi ke depannya Bapak Ibu ternyata mau membuat parfum yang baunya mas, aqua dan lain sebagainya, atau dari pengembangannya dari parfum menjadi bedak, misalnya seperti itu, atau ternyata barang gunaan yang tadinya hanya memproduksi karton box, ternyata di pasaran itu selain custom karton box yang marak, ada juga permintaan bento atau permintaan kemasan Mika yang halal. Nah, Bapak Ibu ekspansi bisnisnya untuk memproduksi itu, atau ternyata jasa pengiriman yang tadinya hanya melakukan pengiriman saja, ternyata dibutuhkan ada cold storage untuk memenuhi kebutuhan dari customer Bapak Ibu. Nah, berarti fasilitas produksi yang digunakan untuk ekspansi usaha logistik tersebut terkait penyimpanan dari cold storage itu menjadi proses pengembangan produknya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, terkait aktivitas pengawasan ini nantinya baik itu dari pengadaan bahan, penanganan bahan, pengawasan PPH, pengawasan pengembangan produk halal. Nah, Bapak Ibu membuatkan laporan pengawasannya. Di unit kompetensi ini nanti kita akan ada tugas terkait pembuatan laporan pengawasan tersebut. Di dalam pengawasan bahan ini, Bapak Ibu nantinya harus dapat memastikan bahwa pengadaan bahannya sudah sesuai dengan daftar bahan halal yang Bapak Ibu kemarin buatkan. Kalau kemarin Bapak Ibu mungkin masih ada yang dummy, nah berarti secara gambarannya eh, daftar bahan yang dummy Bapak Ibu buat itulah yang nantinya harus apa ya, menjadi oh, berarti kalau saya pakai bahan-bahan ini, besok ketika produksi saya harus pengadaan atau membeli bahan-bahan sesuai dengan daftar bahan halal yang sudah saya susun hari kemarin pada saat pelatihan. Mungkin misalnya seperti itu. Dan jika keluar dari daftar bahan halal itu, maka wajib untuk melakukan pelaporan atau pelaporan terkait penggunaan bahan baru. Nah, penggunaan bahan baru ini harus di-ACC atau disetujui dulu oleh LPH dan BPJPH, baru Bapak Ibu boleh gunakan untuk produksi. Nah, terkait itu, Bapak Ibu nantinya diwajibkan atau diharuskan untuk memiliki bukti pengadaan bahan. Nah, bukti pengadaan bahan ini nanti diperiksa sesuai dengan kondisi fisik bahan. Misalnya kalau bahan-bahan positif list seperti sayur segar yang memang utuh, tidak ada pengolahan atau tidak ada perubahan terhadap fisiknya, dan tidak ada penambahan bahan apapun, itu berarti dia positif list dan boleh dilewati ketika terjadi pemeriksaan bukti pengadaan bahan. Tapi ketika si sayur segar ini misalnya sudah berubah menjadi sawi yang diasinin atau kimchi misalnya seperti itu ya, nah maka ini sudah menjadi bahan yang wajib bersertifikat halal karena sudah ada proses fisikanya dan juga fisiknya, dan juga ada penambahan bahan di situ. Maka di situ Bapak Ibu membutuhkan bukti pengadaan bahannya. Buktinya apa saja dalam pengadaan bahan? Misalnya terkait bon pembelian atau fraktur atau invoice-nya. Kemudian kalau bahan-bahan itu ternyata bahan bahan yang sudah campuran atau bahan hasil produksi pabrik kain gitu ya, yang menjadi bahan baku di tempat Bapak dan Ibu, maka Bapak Ibu membutuhkan misalnya satu, foto kemasan, terus yang kedua bon pembelian, yang ketiga adalah lampiran dari sertifikasi halal bahan itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu terkait pengawasan bahan serta bukti pengadaan bahannya.
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ternyata contohnya adalah bahannya itu bahan kritis, hmm, misalnya di produksi makanan dan minuman ada atau menggunakan hewan hasil sembelihan seperti daging ayam ataupun daging domba, daging kerbau atau daging sapi. Nah, karena si produk ini sangat kritis ya Bapak dan Ibu, maka nanti auditor biasanya akan mencari atau menanyakan terkait surat kontrak pembelian. Ketika Bapak Ibu memilih suatu supplier untuk menyuplai hewan hasil sembelihan ini dan juga olahannya, maka nanti akan ditarik atau dicari benang merah terkait pengadaannya itu. Misalnya suppliernya itu dari CV Sahabat Sejati. Nah, kemudian CV Sahabat Sejati ini menjadi supplier atau distributor ke tempat Bapak dan Ibu. Nah, supplier atau distributor itu biasanya tidak mengambil hanya dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber. Nah, bagaimana caranya meyakinkan bahwa yang dikirim ke tempat Bapak Ibu itu adalah misalnya nih sapi Klaten gitu. Nah, bagaimana caranya bisa meyakinkan bahwa yang disembelih dan yang dikirimkan serta yang Bapak Ibu terima itu adalah sapi Klaten setiap pembeliannya, setiap pengirimannya? Maka Bapak Ibu nanti mungkin akan ditelusur terkait pembelian pasti, kemudian dicek fisik bahan daging sapinya tersebut, kemudian juga kalau ada kemasannya, kemasannya pasti akan difotokan. Kalaupun tidak ada kemasannya, pasti akan auditor itu akan meminta mencari atau menelusur entah itu label label stiker dari keterangan bahwa itu memang daging sapi Klaten itu dari produsennya, dari RPH penyembelihannya itu. Kemudian juga adanya surat kontrak pembelian atau surat kontrak pengadaan bahan yang meyakinkan bahwa supplier itu atau distributor itu memang ketika ke perusahaan Bapak Ibu hanya mengirimkan bahan yang sudah ada di dalam daftar bahan halal itu. Kalau dia tidak bisa meyakinkan hal itu, maka boleh Bapak Ibu misalkan menunjuk satu supplier, tapi dengan beberapa bahan yang mereka siapkan atau sumber bahan yang mengirimkan ke supplier ini. Nah, Bapak Ibu masukkan semua bahan-bahan itu ke dalam daftar bahan halal Bapak dan Ibu. Dan dibuktikan dengan kontrak pembelian atau surat kerjasamanya itu juga Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu ini adalah contoh dari surat request order. Ini misalnya dari bagian produksi, jadi masih di internal Bapak Ibu. Bagian produksinya dia meminta adanya pengadaan bahan terkait kismis mereknya sudah diketahui, berat berat kilonya juga sudah diketahui. Ternyata dia pakai katalog ketika pengadaan. Maka nomor katalognya tuliskan. Tapi ketika tidak ada katalog, maka ini boleh dihilangkan. Misalnya seperti itu contohnya Bapak Ibu. Yang penting keterangan dari bahannya dan juga gramasinya jelas dan dia kemana pengadaannya itu ke bagian apa, dari mana ke bagian apa, kemudian yang akan mengirimkannya nanti siapa gitu. Kemudian ini juga menjadi salah satu bukti pengadaan bahan terkait surat jalan atau faktur pembelian atau invoice. Boleh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya sekarang nih trennya beli online. Nah, bukti pembelian online itu kan ada ya yang bisa di-download. Nah, itu di-download untuk bukti pembeliannya fakturnya. Seperti itu. Dan itu menjadi lampiran bukti pengadaan bahan. Dan juga misalkan bukti pengirimannya Bapak dan Ibu di sini contohnya. Nah, ketika barang itu datang ke tempat Bapak dan Ibu, ada kemasannya. Nah, kemasannya itu dicek apakah sudah sesuai, apakah ada dari produsen tersebut, kemudian nomor sertifikatnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam kemasannya. Kalau memang sudah sesuai nama produknya, produsen, dan nomor sertifikat yang tertera di kemasan, maka Bapak Ibu boleh atau bisa mengajukan penggunaan bahan tersebut.
Diceknya di ini ya, Bapak Ibu di website bpjph.halal.go.id. Nah, ini setelah pengadaan bahan, maka ini adalah bukti pengadaan pengadaan dan juga penggunaan bahan baru. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan bahan baru di manual SJPH template itu ada lampiran 15 terkait surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Bapak Ibu bisa gunakan surat tersebut, lampiran tersebut, tinggal diberikan kop surat dan juga diisikan nama nama pelaku usahanya serta nama-nama bahan yang akan diajukan untuk penggunaan bahan baru tersebut. Nah, jangan lupa ketika memang akan dikirim ini ditandatangani dulu oleh pemilik usaha dan penyelia halalnya serta dilampirkan baik itu dokumen kemasannya serta sertifikat halalnya, lampiran sertifikat halal bahan tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini sudah melakukan apa namanya pemesanan, kemudian sudah dikirim nih. Nah, pada saat pengiriman ini namanya penanganan bahan. Jadi bahannya itu, bahan produksinya itu udah sampai di tempat Bapak dan Ibu. Namanya penanganan bahan halal nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih proses eh, pemesanan dari bagian produksi atau bagian kitchen, terus baru mau telepon supplier, itu namanya pengadaan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bedanya nih antara pengadaan dan penanganan. Kalau pengadaan gimana? Pak Ade, mohon izin Pak Ade, nggak ada ya. Ya, Bu. Ya, tadi bedanya pengadaan dan penanganan gimana Pak? Pengadaan. Pengadaan bahan ya, Bu. Iya, Pengadaan bahan itu eh, apa sih namanya? Me- Membeli bahan yang sudah kita daftarkan, Bu, sesuai dengan kebutuhan. Itu maksudnya ya, Bu ya. ya siap Pak Ade. Kalau di penanganan bahan, Kalau di penanganan bahan itu memastikan bahan itu bebas dari yang tidak halal atau bahan tidak kritis positif gitu, Bu. jadi kalau penanganan itu memastikan bagaimana cara memastikannya? Memastikannya itu sesuai harus sesuai gitu, Bu, nama bahannya dari produsennya mana gitu. Baik, Bersertifikat atau tidak gitu. siap. Terima kasih banyak Pak Ade. Ya, ini kameranya Oh, sedang tidak on cam Pak. oh iya, Bu, lupa belum dibuka, maaf, Bu. Iya, siap. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Iya, Bu. Iya, oh iya Pak Iya, Ade. ada, Bu. Salam kenapa? Maaf, Bu, belum buka. Iya, nggak apa-apa. Lupa ya. Iya, Baik, Bu. Bapak dan Ibu, ya betul gitu ya. Jadi kurang lebih kalau di dalam pengadaan, nah si bahan ini belum ada, baru mau memesan gitu ya. Tapi kalau penanganan bahan, bahannya itu sudah sampai di tempat Bapak dan Ibu, kemudian Bapak Ibu cek kesesuaiannya antara kemasan dan juga daftar bahannya. Nah, misalnya ada bahan-bahan yang bersertifikat halal luar negeri nih, Bapak Ibu. Pastikan bahwa logo halalnya itu sudah sesuai dengan misalnya dokumen pendukungnya, baik itu dokumen seperti sertifikat halalnya atau dokumen COA atau MSDS-nya. Kalau misalkan dia belum bersertifikat halal, dia boleh pakai dokumen lain ya, Bapak Ibu kemarin ya, ada COA, MSDS atau kuesioner bahan. Kemudian ada surat pernyataan terkait sarana prasarana produksinya itu bebas dari najis dan juga haram, misalnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kalau memang dia bersertifikat halal luar negeri, nah sertifikat halal luar negeri ini masih memiliki masa berlaku nih Bapak Ibu. Jadi pastikan masa berlakunya itu sesuai dengan tanggal yang tertera si produksinya itu di kemasan itu sesuai dengan masih di lingkupan tanggal yang ada sertifikat halalnya tersebut. Misalnya contohnya begini. Sertifikat halal ini terbit tanggal berapa ya? Tanggal 1 Januari 2024.
habisnya di tanggal 1 Januari 2026. Nah, kemudian Bapak Ibu cek di kemasannya, apakah bahan misalnya seperti butter. Nah, butter ini diproduksinya di selang waktu antara 2024 sampai 2026 ini, Januari 2026 ini, atau ternyata dia Bapak Ibu dapatnya bahan butternya diproduksi di Februari 2026, sedangkan sertifikat halalnya habis di Januari 2026. Ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu butuh untuk mengkonfirmasikan kepada supplier ataupun pihak distributor atau produsen si butter tersebut apakah sudah melakukan perpanjangan atau proses perpanjangan sertifikat halal terhadap butter tersebut di lembaga luar negeri itu. Kalau memang dia sedang proses, boleh dimintakan apa namanya surat keterangan dia sedang proses perpanjangan sertifikat halalnya. Kalau ternyata sudah ada yang baru, maka lampirkan sertifikat halal yang baru terhadap bahan butter tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan bahan-bahan yang dari lokal atau yang dari Indonesia. Sertifikat halalnya tidak ada masa berlakunya selama tidak ada perubahan terhadap komposisi bahan dan juga sarana prasarana fasilitas produksinya. Jadi, selama dia ada di dalam BPJPH, terus di situ nanti ada tanggal atau masa berlakunya nih ya Bapak Ibu seperti ini tanggal terbitnya. Nah, dipilihlah tanggal terbit yang paling barunya. Karena ketika misalnya nama bahannya sama Red Global Bonds, tapi si tanggal terbitnya ini ada dua, ada yang 2023, ada yang 2025. Maka Bapak Ibu pilih saja yang tanggal 2025. Karena pasti ada perubahan terkait bahan yang untuk digunakan produksi di Red Global Bonds tersebut gitu. Selanjutnya, ini adalah bukti pengawasan penanganan bahan halal Bapak Ibu, di mana ini adalah form penerimaan barang. Bapak Ibu nanti bisa ngecek ya, bisa menggunakan contoh form ini untuk penerimaan barang, atau Bapak Ibu yang dari UMK bisa menggunakan buku besar terkait form checklistnya ini, boleh silahkan, di mana di situ menerangkan terkait nama barangnya, kemudian kuantitas yang dipesan dan juga yang diterimanya berapa, verifikasi sesuai dan tidak sesuainya terhadap bahan tersebut, baik itu nomor sertifikat halal pada kemasannya, surat jalan, faktur, ataupun dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada produsennya atau pengirimnya atau suppliernya. Kemudian ini adalah bukti terhadap penanganan atau pengawasan terkait PPH nih Bapak Ibu, pencucian alat dan mesin produksi. Ini masuknya ke dalam PPH. Jadi ketika di dalam PPH itu, Bapak Ibu bisa atau boleh memberikan checklist terkait kebersihan peralatan, mesin produksi, kemudian juga misalnya alat transportasi yang digunakan untuk pengirim bahan, membeli bahan ataupun mengirim produk. Nah, jika itu milik sendiri berarti ada form checklistnya ikut masuk ke dalam situ. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan jasa pihak ketiga, maka surat keterangan bersih saja sudah cukup. Seperti itu. Oh, kalau jasa pengiriman produk itu sama dilampirkan sertifikat halal atau ke komitmen mereka terkait kebijakan halal. Pemisahan produk itu Bapak dan Ibu ya, identifikasi antara pengiriman bahan yang halal, kemudian yang diragukan, yang belum jelas kehalalannya atau bahan yang jelas haram gitu. Itu boleh dilampirkan surat pernyataan atau dokumen pendukung seperti sertifikat halal terhadap jasa distribusi yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian selanjutnya ada bukti pengawasan bahan halal pada tempat penyimpanan, misalnya dengan menggunakan kartu stok. Kemudian ada pemisahan antara bahan kering dan juga bahan yang cair. Kemudian bahan segar hewani dan juga sayuran itu dipisahkan. Kemudian adanya jadwal kebersihan berkala, misalnya pembersihan secara rutin itu setiap selesai produksi, tapi ada penjadwalan kebersihan secara berkala, misalnya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali di hari Sabtu atau Minggu pada saat libur produksi. Nah, itu apa namanya benar-benar dibersihkan sampai dengan sudut-sudut temboknya, misalnya seperti itu, dan juga
memastikan bahwa tidak ada celah untuk serangga atau hewan liar itu masuk ke dalam ruang produksi. Nah, selanjutnya setelah kita mengawasi terkait penyimpanan bahan, ini adalah alur verifikasi penanganan bahan halal Bapak dan Ibu. Nah, terkait alur verifikasi penanganan bahan, berarti Bapak Ibu tadinya sudah memesan ya Bapak Ibu, kemudian bahan itu datang. Nah, datang itu bersama dengan dokumen-dokumen pendukung, baik itu surat jalan, COA, atau bukti PO, atau bukti-bukti penerimaan barang lain, atau form-form checklist. Kemudian nanti akan dicek misalnya oleh bagian keuangan, bagian PPIC, dan juga bagian kualitas QC-nya. Kemudian nanti jika si bahannya itu sudah oke, apakah boleh langsung disimpan di gudang penyimpanan atau langsung masuk ke ruang produksi. Tapi ketika bahannya itu tidak sesuai dengan daftar bahan halal dan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang diinginkan, maka dia dikarantina atau langsung ditolak. Ini tergantung perjanjian dengan rekanannya itu sendiri. Biasanya memiliki MOU atau apa namanya surat kontrak atau ada yang masih dengan lisan. Nah, kalau dengan lisan, kalau bahan-bahan itu termasuk bahan yang kritis dan juga sangat kritis, ketika Bapak Ibu diaudit, nantinya auditor itu ingin memastikan dan meyakinkan terkait jaminan eh, tadi ya penggunaan bahan itu memang sesuai dengan daftar bahan halal. Maka Bapak Ibu di sinilah ditanyakan terkait surat perjanjian kerjasama itu. Kalau selama ini Bapak Ibu bilang kita hanya lisan aja by WA gitu. Nah, nanti mohon ditunjukkan terkait buktinya gitu, bukti pengadaan bahan dan juga sosialisasinya dan juga komitmen terkait supplier distributor itu hanya mengirimkan produk itu yang sesuai dengan daftar bahan halal dan yang sesuai dengan yang spesifikasi bahan kualitas yang Bapak Ibu tentukan. Kalau misalkan itu terjadi kesalahan pada saat proses pengiriman, maka apa yang akan dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan juga supplier atau distributor ini? Apakah akan langsung diretur atau nanti dia bisa dikarantina dulu, diisolasi bahannya itu ya, dipisahkan gitu Bapak Ibu. Kemudian sampai menunggu adanya bukti rekaman dokumen-dokumen terkait si bahan itu. Kalau memang itu sudah sesuai dengan spesifikasi bahan, maka baru boleh masuk ke dalam gudang penyimpanan dan juga produksi. Nah, atau ketika di area karantina, bahwa bukti-buktinya itu Bapak Ibu kasih jeda waktu selama 1 minggu. 1 minggu tidak bisa dipenuhi oleh supplier atau distributor, maka bahannya langsung diretur ya Bapak Ibu ke rekanan misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkait hal ini maka harus dituangkan di dalam prosedur secara tertulis kalau selama ini masih by lisan saja. Kemudian ini adalah proses pengawasan produk halalnya atau PPH. Nah, di dalam PPH ini kemarin ada 7 ya Bapak Ibu ya, 7 rangkaian tahapan PPH. Namun yang pada umumnya itu adalah dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, serta penjualan dan penyajian produk jika ada. Kemudian yang satu lagi itu adalah terkait jasa penyembelihan. Itu hanya khusus untuk RPH, RPU, TPA, TPU seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran terkait halal supply chain yang terjadi di apa namanya di retail. Selanjutnya ini dalam pengawasan proses produk halal, di mana Bapak Ibu nanti memastikan fasilitas produksi serta prosedurnya itu sudah sesuai dengan kriteria SJPH dan dapat diimplementasikan. Misal terkait lokasi penyembelihan, itu wajib untuk dipisahkan dan ada jarak tertentunya nih Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata di area penyembelihan itu terdapat peternakan hewan seperti babi yang memang dia diternak khusus untuk dipotong dan dikonsumsi dagingnya. Itu ada jaraknya tersendiri Bapak Ibu. Kemudian misalnya juga Bapak Ibu ternyata adanya di pelaku usaha retail yang menjual daging segar. Nah, kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Aulia ya bahwa itu harus dipisahkan dari mulai tempat penerimaan bahan sampai dengan display produknya itu dipisahkan dan juga ada pemisahan terkait peralatan produksi dan juga personil yang melakukan
kegiatan PPH tersebut. Selain itu juga ada tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan juga penjualan dan penyajian. Kalau dia bukan halal dedicated, kalau ada sharing facility-nya, itu wajib untuk dipastikan terkait penggunaan peralatan dan personil yang menangani hal tersebut. Jangan sampai itu nanti tertukar atau eh, change gitu ya. Yang sini lagi nggak ada nih, lagi kurang nih pisaunya, nah pinjem sama yang sebelah. Atau sutilnya lagi kurang nih, mau bikin telur gitu kan. Nah itu jangan Pak, jangan apa namanya? Bagaimana caranya ketelusurannya hal tersebut dapat diyakinkan. Atau misalnya Bapak Ibu yang misalnya di food beverage-nya itu di hotel gitu ya. Nah, penggunaan minyak nih terkait ya penggunaan minyak goreng untuk membuat produk-produk yang menggunakan minyak itu, misalnya menu sarapan ada telur ceplok. Apakah setelah menggoreng sosis ataupun minyaknya itu adalah minyak halal? Kemudian misalnya sosisnya itu sosis dari daging apa? Nah, jangan sampai habis membuat atau menggoreng menumis sosis yang ber yang dari babi digunakan si minyaknya itu dan apa namanya loyang gorengannya itu untuk menggoreng telur atau wajannya itu untuk menggoreng telur. Nah itu pasti ada kontaminan ya terkait bahan yang digunakan. Jadi wajib untuk memisahkan terkait tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian ketika memang ada sharing facility. Nah selanjutnya Bapak Ibu juga pastikan terkait kebersihan, higienitas fasilitas produksi serta personil yang melakukan PPH tersebut. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini gambarnya ini sebetulnya ada kucing nih, ada kucing dia bisa masuk ngambil daging segar di apa namanya di kulkas produksi itu gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan ya Bapak Ibu ya karena bulunya ataupun najis dari kucing ini bisa melekat ke bahan-bahan yang lain sehingga ini bisa menjadi kontaminan. Ini terkait display produk tadi, penjualan daging sapi dan juga daging babi yang bersebelahan, kemudian personilnya sama dan alat-alatnya itu sama gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau di dalam proses produk halal ini diwajibkan si personilnya ini sudah mengetahui terkait APD yang dia standar APD yang digunakan untuk produksi sehingga bisa mencegah kontaminan. Selanjutnya ini bagian dari misalnya ini terkait juga selain halal ini ada GMP-nya ya Bapak Ibu. Bagaimana cara dia menangani bahan-bahan itu sesuai dengan kategorinya baik terhadap proses penyimpanan dan juga pengolahannya. Seperti itu. Kemudian ini adalah mengawasi PPH. Nah, di dalam pengawasan PPH ini juga harus ada bukti-buktinya. Ketika bahan sudah diproduksi menjadi produk, Bapak Ibu wajib untuk bisa menunjukkan rekaman terkait berapa bahan yang diadakan kemudian menjadi berapa hasil produksinya gitu ya, menghasilkan berapa banyak produksinya. Misalnya dalam pembuatan minyak zaitun, berapa kilo biji zaitun sehingga dia ketika digiling itu bisa menghasilkan misalnya kebutuhan pasarnya 50 liter minyak zaitun. Kemudian diproduksi di tanggal berapa, varian produknya, jumlahnya tadi, dan juga jika ada kode produksi, nah maka kode produksinya boleh diisikan atau dituangkan. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu menangani bahan ataupun produk, ini pastikan ketika sarana prasarana fasilitas produksinya itu terkena najis, nah najisnya ini harus dihilangkan dulu atau dicuci. Biasanya peralatan PPH-nya Bapak Ibu ya. Apakah ada najis sedang dan juga najis berat di situ. Nah, maka najis sedang dan najis beratnya ini harus dihilangkan sampai dengan bau, warna ataupun rasa dari najis itu tidak lagi ada atau tidak lagi bisa terdeteksi. Tapi kalau misalkan penggunaan babi itu setelah diuji
ada beberapa atau banyak pihak yang menyatakan bahwa DNA babi itu sulit untuk dihilangkan seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini adalah pengawasan terkait pengembangan produk halal. Nah, di dalam pengembangan produk halal ini ada reformulasi dan juga ada formulasi baru, ada formulasi produk baru. Kedua-duanya pastikan untuk memiliki prosedurnya. Kemudian, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk reformulasi maupun formulasi produk baru itu juga wajib untuk didaftarkan dalam daftar bahan halal, mengikuti prosedur seleksi bahan baru. Bagaimana Bu prosedur seleksi bahan barunya? Itu yang tadi dijelaskan di awal Bapak Ibu, menggunakan lampiran 15 surat surat pengajuan penggunaan bahan baru, kemudian dilampirkan foto kemasannya dan juga sertifikat halal bahannya, kemudian diajukan ke LPH dan juga BPJPH. Itu adalah prosedur seleksi bahan barunya. Kemudian dicek, sebelum itu dicek juga diverifikasi terkait bahan tersebut. Masa berlaku sertifikat halalnya atau dokumen pendukung seperti COA MSDS-nya itu memang meyakinkan bahwa bahan itu tidak mengandung unsur haram dan najis seperti itu. Nah, kemudian untuk penyelia halal yang berada di restoran atau catering, pastikan adanya prosedur terkait pengembangan produk baru yang menjamin menu-menu baru ini dapat disertifikasi baru dijual. Selanjutnya, langkah kerja pengawasan bahan, pastikan kriteria produknya sudah sesuai. Kemarin itu sudah dijelaskan dalam SJPH kalau kriteria produk itu mencakup apa saja nih? Bu Fitri mungkin? Bu Fitri Puspita? Kriteria SJPH termasuk Terkait komitmen dan tanggung jawab terutama dari manajemen puncak. Kemudian eh, yang terkait produk saja, Bu, izin. yang terkait produk Mm-mm. em, yang produk bebas dari bahan yang haram. Kemudian eh, eh, terbebas dari najis. Lalu penyimpanan dan apa namanya penyimpanan produknya sendiri juga terkontrol, pengadaan produksi produksinya dan penyimpanan juga terkontrol dan terawasi sampai nanti ke tangan konsumen, kurang lebih seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri. Hmm, mungkin Pak Masyara mau melengkapi? Mau mencoba melengkapi? Terkait kriteria produknya saja, Pak. Terima kasih Bu Fitri Puspita. Halo, Pak Masyara, kok jadi hilang? Atau Bu Fitri ya mungkin mau menambahkan terkait kriteria produk saja, Bu. Saya ya, Bu. Iya, Bu Oh, Fitria Fasa. eh, kalau untuk produk itu yang penting kemasannya. Kemasannya itu Mm-mm. juga harus bersih dan Mm-mm. memakai kemasan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian bebas dari najis juga dan apa harus ada bisa diidentifikasi dan mampu ditelusuri. Gitu deh. Baik, terima kasih Bu Fitria. Ada yang mau menambahkan mungkin yang belum terdengar suaranya, Pak. Pak Raihan. Dan Dan yang penting itu Bu, apa nama produknya itu tidak mengandung hal yang haram atau yang mengarah yang tidak baik gitu.
Iya, itu. Jadi kalau kriteria produk itu yang penting penamaannya, bentuknya ya, bentuk dari produknya itu sendiri, kemudian juga logo kemasannya. Mm-mm. Itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Fitria dan juga Bu Fitri. Selanjutnya, pastikan juga kemampuan telusur. Nah, setelah Bapak Ibu ngeliat nih dari, kalau ini bilangnya organoleptik gitu ya, dari sensori, dari profil sensorinya udah clear nih, baik dari bentuknya, penamaannya, kemudian bahan pengemasnya itu sudah clear, maka Bapak Ibu langsung telusur terkait bahan-bahan yang digunakannya. Kemudian juga fasilitas produksinya yang untuk memproduksi si produk tersebut apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum gitu ya. Kemudian selanjutnya pastikan juga penyimpanan produknya ini tidak terkontaminan dengan sesuatu yang tidak halal ataupun najis seperti misalnya adanya campuran khamer ataupun alkohol ya di dalam makanan tersebut. Kalau alkohol berarti kadarnya atau kandungannya kalau dia bukan dari industri khamar. Maksudnya dia dari alkohol dari industri non khamar. Misalnya Bapak Ibu membuat tape nih, tapi tidak sengaja sudah keluar air gitu ya. Nah, ini kan sudah ada kandungan alkoholnya nih Bapak dan Ibu biasanya kalau sudah beberapa hari dan keluar air. Nah, kan berapa persentase kadar alkohol yang masih diperbolehkan? 0,5 Bu. Ih, siap, siap. Dengan Bapak siapa? Ya kan? Dengan Pak Ade, iya mantap. Iya, 0,5 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kandungannya masih 0,5 dan dia bukan dari industri minuman keras itu masih diperbolehkan. Misalnya Bapak Ibu nih ada juga yang kimia biologi misalnya adanya ini ya pengembangan produk flavor. Nah, biasanya flavor itu ada penyaringan tuh dari alkohol yang memang apa namanya dari industri alkohol yang nantinya dia diberikan bahan tambahan kemudian atau bahan penolong lain sehingga dia kadar alkoholnya itu berkurang atau bahkan mungkin ada yang hilang. Nah, itu penggunaannya atau deteksi di terakhirnya itu maksimal 0,5%. Tapi ada pemisahan secara fisiknya dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pastikan juga terkait restoran dan catering ini alat penyajiannya tidak boleh saling pinjam meminjam. Banyak ditemukan catering, terutama catering wedding atau catering yang memproduksi menu-menu adat gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk peralatan serving di prasmanannya itu masih banyak yang pinjam meminjam nih dengan catering lain yang belum bersertifikat halal. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ingin mengajukan sertifikasi halal, maka hal itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan lagi. Bapak Ibu boleh melakukan pengadaan kalau memang budgetnya ada. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak ada, Bapak Ibu masih boleh meminjam ke catering lain, tapi yang sudah jelas memiliki sertifikat halal dan dia memang konsisten dan komitmen menjaga sertifikasinya itu gitu ya. Karena ada beberapa catering juga yang dapat sertifikat halal, tapi ternyata ketika dia minta untuk resertifikasi, kita datang ke sana, oh ternyata ada vinegar yang digunakan untuk produksi atau ternyata seasoningnya itu mereka pakai bumbu seasoning, kecap cair gitu ya. Tapi pas dicek ternyata dia ada kandungan alkoholnya. Nah ini juga menjadi salah satu bentuk dari komitmen seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran terkait contoh mampu telusur. Ketika si produk itu sudah dihasilkan, nah biasanya ini sudah ada kode produksinya. Nah, kode produksi itu memuat terkait varian produk, tanggal produksi, lini produksi dari brand mana misalnya ya. Nah, eh, hal ini bisa diterapkan di setiap produk, tapi kalau produk-produk UMKM itu mungkin bisa diterapkan dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya dengan tanggal produksi dan varian produknya saja. Nah, dari situ nanti bisa ditelusur terkait dia itu pakai bahan-bahan apa saja sih, diproduksinya di mana sih, apakah ada kontaminan atau terkait juga misalnya hygiene sanitasinya, eh, sehingga ada keluhan pelanggan terkait kasus KLB gitu ya setelah mengkonsumsi makanan A menjadi seperti ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu nantinya fungsinya mampu telusur untuk hal tersebut. Baik itu untuk ketelusuran produk terkait kehalalannya maupun terkait misalnya adanya
apa adanya pengaduan dari customer terkait hal yang ininya ya, toyibnya misalnya seperti itu. Nah, ini setelah Bapak Ibu melakukan pengawasan terkait pengadaan bahan, kemudian penerimaan bahan, kemudian juga ada pengawasan terhadap PPH-nya dan produknya, maka Bapak Ibu susunkan di dalam suatu laporan. Nah, laporannya itu sebetulnya ada di dalam lampiran manual SCPH. Bentuknya itu adalah penyajian suatu fakta tentang keadaan atau kegiatan tertentu yang dasar penulisannya itu sesuai dengan fakta yang ada disajikan berkenaan dengan tanggung jawab kepada yang ditugaskan. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan itu lengkap, jelas, benar, dan juga akurat sesuai dengan bukti yang Bapak Ibu temui di lapangan. Kemudian juga disusun secara sistematis sesuai dengan SOP-nya yang berlaku di tempat Bapak Ibu masing-masing dan juga objektivitasnya tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan itu, tapi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan juga tepat waktu. Ketepatan waktu ini mutlak diperlukan karena jika terlambat untuk melaporkan, maka mengakibatkan terlambat terhadap pengambilan keputusannya. Nah, Bapak Ibu, ketika menyusun laporan ini, ada kolom rekomendasinya. Di dalam kolom rekomendasi itu isinya berupa saran yang menganjurkan atau membenarkan serta menguatkan sesuatu fakta yang Bapak Ibu temukan ketika itu memang sudah sesuai. Tapi kalau itu belum sesuai, maka Bapak Ibu boleh memberikan rekomendasi perbaikannya supaya kriteria SJPH-nya itu menjadi real atau realnya sesuai dengan kriteria SJPH yang berlaku dan juga prosedur yang berlaku di tempat Bapak dan Ibu. Nah, kalau si laporannya itu atau kegiatannya itu sudah sesuai, maka ini rekomendasi ini juga bisa menjadi atau memperkuat hal-hal yang sudah sesuai tersebut menjadi lebih baik dan juga agar lebih dipertahankan dan ditingkatkan oleh personil yang melakukan proses di dalam PPH tersebut. Nah, ini potongan dari SKKNI-nya, Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih untuk waktunya. Insya Allah apakah sudah ada gambaran sampai di sini Bapak dan Ibu terkait proses pengawasan atau ada yang ingin didiskusikan? Silahkan sebelum kita memasuki tugas. Ibu boleh bertanya. Ya, silahkan Bu Dia. Eh, Kasih Bu. Sama-sama Ibu. Hmm, Yang pertama saya mau tanya mengenai daftar bahan halal ya Bu. Mm-mm. Kan tadi ada disebutkan kan kalau kita pemakaian bahannya apa aja terus kita buat daftar. Nah untuk daftar bahan halal eh, itu dibuatnya bagaimana ya Bu? Kan misalkan selama selama misalnya pabrik berjalan kan mesti ada penambahan bahan, mungkin ada yang berkurang, ada yang tidak dipakai lagi. Eh, untuk bahan itu tuh kita eh, menurut BPJPH harus diupdate berapa lama ya? Misal apa per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun. Kemudian daftar bahan halal itu harus kita sosialisasikan ke mana saja ya Bu jadi supaya orang lain juga tahu ini loh bahan yang dipakai. Itu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kan Bu kalau misalnya kita ada reformulasi ataupun ada pemakaian bahan baru kan nanti kan tadi dilaporkan menggunakan surat yang ada di lampiran 15 ya Bu. Mm-mm. Nah, berarti kan nanti kan eh, nah, itu untuk pelaporannya berarti kan dilakukan ke LPH dan ke BPJPH ya, Bu. Nah, ini mana Betul. dulu sih, Bu, sebaiknya atau dua-duanya paralel atau kita ke LPH dulu baru kemudian ke BPJPH. Maksudnya urut-urutannya bagaimana ya, Bu? Nah, setelah itu eh, mungkin nggak ya, Bu, rekomendasi yang didapat dari LPH mungkin beda dengan yang BPJPH atau itu itu mungkin urutannya dari LPH dulu baru ke BPJPH gitu, Bu. Nah, kemudian setelah misalnya dari dua-duanya, dari dua badan ini mendapatkan hasil, misalnya di-approve, nah apakah itu kita bisa langsung masukin ke daftar bahan halal tadi?
Yang kedua, Oke. kemudian yang ketiga tadi Bu, mengenai penyelia halal tadi kan, eh, tadi Ibu sebutkan untuk pengawasan kan ada internal ada eksternal. Mm-mm. Terus penyelia halal kan tadi kan kalau tidak dari internal perusahaan bisa juga kita pakai dari luar gitu ya Bu. Mm. Jadi dari luar. Nah itu kan berarti ada permintaan, apakah itu ada permintaan dari perusahaan ya Bu, ke misalnya ke badan tertentu untuk penyelia halal. Nah, penyelia halal itu apakah misalnya kalau dari luar itu dia ada jangka waktunya di dalam perusahaan itu kan karena kan proses halal kan akan berlangsung terus ya Bu. Itu apakah ada waktunya atau hanya dia pada saat membuat manual halal dan sampai misalnya pendaftaran produk habis itu sudah selesai. Itu Bu. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama terkait mana ya, taruh dulu, Bu. Daftar bahan halal tadi. DBH dibuatnya seperti apa? DBH itu ketika Ibu, oh ya, DBH itu daftar bahan halal, Bu. Apa namanya? Kami suka menyebutnya supaya simple dengan singkatan begitu, DBH. Nah, itu dibuatnya ketika Bapak Ibu sedang menyusun nih, mulai misalnya sekarang nih Bapak Ibu belum ada sertifikat halal untuk produk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu menyusun daftar bahannya nih. Setelah itu Bapak Ibu list produk-produknya. Jadi DBH itu dibuat di awal sekali ketika Bapak Ibu mau melakukan atau mengajukan sertifikat halal. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal, kemudian ada penambahan bahan-bahan baru atau ada pengurangan dari list bahan halal tersebut, maka itu boleh atau bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali, Bu. Kalau sesuai dengan regulasinya di Kepkaban 20 tahun 2023 itu 6 bulan sekali untuk penggunaan bahan atau reformulasi bahan dan produk. Tapi kalau untuk yang audit internal secara menyeluruh 5 kriteria itu dilakukannya setiap 1 tahun sekali. Seperti itu. Nah, kemudian personilnya siapa saja sih yang nantinya wajib untuk disosialisasikan? Tentunya bagian purchasing atau pembelian atau pengadaannya ya Bu ya, jangan sampai ada miss nih di pengadaan dan juga di bagian produksinya serta penyelia halal itu sendiri. Kalau untuk bahan sebetulnya itu. Kalau misalkan ternyata di dalam perusahaan itu ada Hmm. bagian R&D, maka R&D-nya juga berarti boleh tuh disosialisasikan Bu, gitu. Atau bagian QC Ini kita bisa bahan. PPIC gitu bisa nggak ya Bu? Kita kasih ke PPIC karena kalau dia mau pesan bahan gitu Bu. Iya, boleh bisa, Bu. Bisa juga ya. QC Mm-mm. karena untuk periksa ya Bu. Iya, betul untuk Tidak tahu. pemeriksaannya. Mm-mm. Oke, Bu. Kemudian selanjutnya ketika ada penggunaan bahan baru, rekomendasinya dari LPH bisa berbeda tidak dengan dari BPJPH. Sejauh itu sertifikat halal dan sudah ada di dalam website bpjph.halal.go.id, insya Allah tidak berbeda, Bu, rekomendasinya. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan dokumen pendukung lain, nah ini mungkin keputusannya bisa berbeda nih, misalnya MSDS, COA, atau hasil uji labnya. Nah mungkin itu nanti bisa ada perbedaan keputusan antara BPJPH dan juga LPH. Seperti itu, Bu. Nah kalau seperti itu Bu, nanti yang kami ikutin yang mana nih Bu? Gitu Biasanya kalau maksudnya. kayak gitu nanti BPJPH dan LPH akan bertemu dulu nih Bu untuk mendiskusikan hal tersebut. Nanti baru ada keputusan. Nah keputusan ini yang akan diberlakukan kepada pelaku usaha. Biasanya seperti itu. Ah, gitu. Iya. Iya, Bu. Iya, saya lanjutkan. Berarti kalau ke LPH, misalnya kita pakai LP POM, berarti kami mengajukan lewat serol gitu ya Bu, ya, seperti biasa Iya ya. betul, heeh. Lewat serol dan juga berarti kalau si halalnya juga ikut diajukan Bu di pengajuan apa perubahan atau pengembangan. Jadi kan ada baru pengembangan. Nah yang di pengembangan itu Oh, gitu. berarti seperti kami kayak mendaftar SH baru ya Bu, SH pengembangan ya. Kan, Iya. tapi kan bahannya kan belum di-approve kan Bu. Nah itu saya bingung itu. Jadi misalnya kita punya bahan baru nih Bu, bahan baru untuk dimasukkan ke formula. Nah tapi formula sebelumnya misalnya kita sudah mendaftar SH, Mm-mm. misalnya tadinya produk A gitu ya Bu, produk A dengan 10 bahan baku gitu ya Bu ya, ada bahan Mm-mm. aktif penolong segala macam. Mm-mm. Kemudian sejalannya waktu kan mungkin ada reformulasi gitu ya Bu, ada penambahan
satu bahan aktif misalnya. Nah, satu bahan aktif ini baru, Bu. Berarti kan kita mesti mendaftarkan dulu tadi kan, Bu, ke LPH dan Mm-mm. ke PJPH. Nah, berarti kan maksud saya berarti kan nunggu approval dulu ya, Bu, baru nanti kita mendaftar lagi SH-nya ya, Bu, dengan bahan baru itu. Atau nggak perlu lagi daftar? Nggak perlu daftar SH lagi. Kan sebelumnya itu udah dapat, udah punya. Kalau hanya reformulasi dan tidak ada perubahan terkait penamaan produk dan lainnya, itu Ya. sebetulnya nggak usah daftar lagi. Mungkin dengan cara beremail ke BPJPH itu, Bu. Tapi kalau misalkan ternyata dia reformulasinya itu memang merubah nama juga dan juga merubah misalnya entah itu merubah nama atau merubah kriteria produknya, nah berarti memang harus ada penambahan tuh Bu. Atau Oh, bukan gitu. penambahan tapi pengembangan yang baru pengembangan itu, menu baru pengembangan. Oh, berarti ada dua, Ibu. Kalau kami nama tidak berubah, tapi masalah ada penambahan bahan baku, jadi cukup setelah di-approve, kami cukup email gitu aja ya, Bu, Iya, ya? heeh. Email ke Sama aja. BPJPH untuk Iya, pemberitahuan. melampirkan bahwa ini sudah dilaporkan kepada LPH dan sudah disetujui. Nah, jadi untuk diketahui oleh BPJPH. Nanti dari BPJPH akan memberikan seperti kayak surat, maksudnya surat balasan itu atau bagaimana ya, Bu? Maksudnya untuk menandakan bahwa kami sudah melapor dan sudah disetujui juga oleh BPJPH untuk formula itu bagaimana ya, Bu? Nah, seharusnya seperti itu, Bu. Tapi sejauh yang sependek yang kami amati, BPJPH pun juga masih melakukan pengembangan terkait sistemnya untuk hal tersebut. Ya, belum ada ya, Bu, sepertinya ya, kalau Ya, untuk laporan seperti itu. iya, gitu, Bu dia. Gitu. Hmm. Oh, Kemudian tadi lagi terkait yang penyelia halal gimana tadi ya, Bu? kalau misalnya kita perusahaan memakai penyelia halal dari luar gitu, Bu. Nah, Mm. apakah itu memang ada jangka waktunya atau ya setelah mendapat manual, misalnya udah dia udah membuat manual segala macam, terus kemudian membantu untuk pendaftaran sertifikat halal, sudah selesai gitu, Bu? Mm-mm. Nah, kalau Atau memang kita kayak di kontrak atau bagaimana gitu ya? mm, kalau kita mengacu pada regulasi penyelia halal ini, Bu, eh, penyelia halal ini memang sebaiknya internal perusahaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada surat tugasnya tersendiri untuk penyelia halal Hmm. ini. Makanya ada SK kepenunjukan. Kalau misalkan dia itu ya memang rekomendasinya sebaiknya adalah staf yang memang ada di situ gitu, yang dia tidak dikontrak tapi memang internalnya mereka gitu yang memang tetap gitu. Tapi kalau misalkan itu memang tidak ada, maka itu bisa dengan karyawan kontrak tapi dengan masa berlaku kontraknya misalnya sekian tahun, misalnya 3 tahun. Nah, setelah masa itu habis, apakah si perusahaan ini mau memperpanjang penyelia halal itu lagi atau mengganti penyelia halalnya, atau ternyata malah penyelia halalnya yang tidak berkenan untuk diperpanjang, bisa saja kan penyelia halalnya yang Iya. tidak berkenan diperpanjang sehingga pelaku usahanya yang harus mencari penggantinya. Jadi jangan sampai itu kosong. Jadi misalnya Bu Diah mau, udah saya udah nggak mau lagi nih jadi penyelia halal gitu ya. Udah kelamaan, misalnya udah 5 tahun, gantian deh sama Bu Yeni, itu boleh. Tapi selama Bu Yeni ini belum bisa menunjukkan sertifikat penyelia halalnya dan belum ada SK-nya, Bu Diah berarti tetap masih ada di situ dulu sampai Bu Yeni ini benar-benar siap untuk menggantikan sebagai penyelia halal itu gitu. Jadi by kontrak gitu ya, Iya, Bu, ya berarti boleh. pensian gitu ya, Bu, ya. Iya, gitu Bu Dia. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Dia. Silahkan Bu Fitria Fasa. Oke, izin bertanya, Bu. Jadi tentang bahan ini. Jadi semisal kan ada suatu bahan, contohnya kayak tepung beras. Tepung beras nih mereknya sudah besar. Cuman di website BPJPH itu PT-nya beda-beda. Jadi mungkin kayak tiap daerah nih PT-nya ini. Nah kan kita sudah daftarin tuh di daftar bahan halal dengan PT ini. Tapi ada suatu ketika tuh produk itu tuh di pasaran tuh yang PT-nya yang itu tuh tidak ada. Jadi adanya PT lain tapi pas dicek di website BPJPH itu belum terdaftar di BPJPH. Nah, itu kayak kayak gimana? Sementara kan mereknya sama, cuman PT-nya berbeda. Apakah boleh digunakan jika semisal PT yang terdaftar di BPJPH itu sedang tidak ada di pasaran? Gih, mohon arahannya, gih. Makasih. Sama-sama Ibu. Kalau seperti itu, kan yang dilihat produknya dan juga fasilitas produksinya, Bu.
Kalau memang dia dari produsennya itu belum terdaftar, sebaiknya mencari alternatifnya dengan yang sudah ada di web BPJPH itu. Selain itu, mereknya boleh sama, tapi pastikan produsennya ibu dapatkan yang sesuai dengan yang eh, terdaftar di BPJPH begitu. Oh, iya, baik. Jadi misalnya PT-nya emang nggak ada sama sekali, berarti kita cari merek lain aja yang PT-nya ada ya, nggih. Iya gitu, Bu. Karena Baik, siap. itu kan kalau misalkan halal itu nggak bisa kita cuman hanya ngelihat bahan tapi PPH-nya nggak gitu ya. Karena sarana prasarana fasilitas produksi di setiap perusahaan kan berbeda-beda. Ya, siap. Gitu. Makasih. Sama-sama, Bu. Silahkan Pak Mulyana. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Bu, terkait dengan SJPH ini kan apakah itu bisa kita cantumkan atau maktubkan di dalam peraturan perusahaan atau PKB Bu sebagai bagian dari hal yang mandatori yang harus harus dipatuhi oleh karyawan maupun manajemen Pak Bu. Apakah itu memang sudah bekerja sama dengan dinas atau Kementerian Tenaga Kerja Bu atau bagaimana Bu? Jadi itu sebagai bentuk ini aja Bu, sebagai bentuk sosialisasi yang sifatnya berkelanjutan Bu, yang harus dipatuhi seperti itu. Saya rasa sih sebetulnya bisa dan boleh Pak. Justru malah sangat disarankan. Kalau misalkan sudah bekerja sama dengan Disnaker itu ya. Kami kan ada penyelia halal ini ada kompetensinya, Pak. Nah, kompetensi itu juga berarti dia meliputi Disnaker dan juga BSN. Ada SNI-nya terkait sistem halal atau manajemen halal, itu ada SNI-nya sendiri juga. Kemudian untuk kompetensinya pun sudah diakui juga, maka itu bisa, Pak, untuk dimasukkan ke dalam apa? Mohon maaf. PP maupun PK ataupun PKB Bu. Ya, PKB di dalam perusahaan tersebut. Oh bisa Bu ya. Karena Ya, kan selama ini kan contohnya kayak K3 nih. K3 itu kan dulu kan memang tidak tercantum. Nah sekarang karena mungkin sifatnya mandatori yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Sekarang K3 juga wajib dicantumkan di peraturan perusahaan Bu. Itu. iya, Pak. Baru itu memungkinkan Bu ya. Memungkinkan dan Iya, sangat dianjurkan. iya. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, sambil kita Ibu, lanjut, maaf izin bertanya. ya silakan Bu Yeni. Iya, Ibu mau melanjutkan pertanyaan Bu Dia tadi yang mengenai apa bahan yang didaftarkan ya Bu ya. Nah, Mm-mm. seandainya kan kita tadi Ibu juga sempat menginformasikan bahwa SH lokal itu tidak ada batasan gitu ya Bu ya. Nah, sedangkan yang sudah kami terima itu di situ ada masa expirednya. Nah, apakah kalau seperti itu kita harus memperpanjang atau tidak perlu gitu. Terus kalau memang kita memperpanjang, apakah nanti eh, harus mendaftarkan ulang lagi seperti awal atau bagaimana gitu, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita misalnya ada beberapa produk yang tidak didaftarkan, tapi kita melakukan sharing facility tetapi di beda hari gitu, Bu. Apakah masih bisa dilakukan atau tetap harus sesuai dengan aturan dan apakah tetap melapor produk dan bahan-bahan yang digunakan berbeda itu yang non halal itu tetap dilaporkan ke BPJPH. Ini tuh Bu. Untuk bahan-bahan, ketika dia ada sharing facility, sebaiknya bahan-bahan itu tetap dilaporkan, Bu. Walaupun mungkin mungkin maksudnya yang satu disertifikasi, yang satu tidak gitu ya. Iya, Ya, jadi bahan-bahan yang tidak disertifikasi ini juga tetap harus diketahui, Bu, karena kan ada sharing di situ. Nah, kemudian berarti Ibu juga harus memperkuat terkait prosedur pensucian dari peralatan produksinya itu sendiri. Begitu Bu Yeni. iya. Kalau untuk yang itu Bu, yang SH Heeh. perpanjangan atau bagaimana gitu Bu? Maksudnya Bu? Kan tadi diinfokan kalau sertifikat halal untuk lokal itu kan tidak ada batasan ya Bu ya. Dalam Mm-mm. arti selama dia tidak ada perubahan, dia masih tetap dipakai gitu ya. Nah, Ya, tapi betul. kan pada
kenyataannya kan kami kemarin sudah mendaftarkan, ternyata di situ ada tertera expirednya, masa berlaku untuk sertifikat halalnya. Nah, itu apakah kami perlu perpanjangan atau memang hanya melaporkan saja atau bagaimana? Kalau memang perpanjangan, apakah kami harus mengulang dari awal lagi atau bagaimana? Dan kalau misalnya kita mau berubah mengganti LPH, pengaruh atau tidak gitu, Bu? Nah, kalau untuk proses perpanjangan atau pengembangan itu sebaiknya yang sama LPH-nya, Bu, disarankannya. Kemudian, kalaupun ada perubahan, berarti Ibu harus melapor dulu nih ke BPJPH, baru nanti LPH-nya bisa dirubah. Nah, kemudian kalau terkait masa berlaku yang tercetak di sertifikat halal, hmm, saya kurang yakin, tapi coba Ibu cek dulu apakah itu sertifikat halal atau ketetapan halal, Bu. Karena itu dua hal yang sebetulnya berbeda. Kalau yang punya kalau punya masa berlaku itu biasanya ketetapan halal, gitu. Oh gitu, nanti mungkin nanti bisa sharing ya Bu ya. Nanti coba Hmm, saya kirimkan ke Ibu untuk memastikan gitu ya Bu ya. iya, boleh Oke, Bu. terima kasih Bu. Sama-sama Bu Yeni. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin share. Pak Osep mohon izin saya menge-share studi kasus unit kompetensi 3 di grup pelatihan penyelia halal 2.17. Bapak Ibu boleh download. Kemudian kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga bisa selesai di kelas saja ya Bapak Ibu tugasnya ini supaya tidak menumpuk di sore hari ini. Silahkan Bapak Ibu download tugasnya. Kemudian kita baca bersama-sama saja ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk pengisiannya boleh masing-masing. Nah, di sini ada studi kasusnya terkait materi unit kompetensi 3 mengawasi bahan, proses, dan produk halal serta eh, produk halal saja sini. Ininya nanti ya. Nah, kemudian di sini ada perusahaannya PT Sehat Ayu Kosmetik. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan dan memproduksi berbagai macam skincare yang telah bersertifikat halal. Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah sunscreen dan pelembab wajah. Pengadaan bahannya dilakukan oleh bagian purchasing. Kemudian bagian purchasing ini melakukan pemesanan gliserin ke supplier Z yang selama ini ditunjuk sebagai rekanan utama dan belum ada rekanan lainnya. Gliserin pun tiba di gudang produksi. Jadi gliserinnya udah dipesan ke supplier Z yang memang dia satu-satunya gitu ya. Kemudian gliserinnya tiba di ruang produksi. Nah, pada saat pengecekan oleh bagian PPIC-nya, gliserinnya yang datang ini dikemasan dalam drigen ukuran 250 kilogram bertuliskan gliserin dengan spidol tanpa keterangan tambahan bahan lainnya. Lalu dokumen pendukung bahan yang terlampir itu ada surat jalan dan COA-nya. Berbeda dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal, yaitu gliserin bersertifikat halal dari Taiko Palm Oleo, Sangjiagang. Nah, padahal bagian purchasing dan penyelia halal sudah melakukan proses pembelian yang sesuai dengan daftar bahan halal PT Sehat Ayu Kosmetik. Jadi beda nih, nggak ada identitas lain Bapak Ibu ya di derigennya, cuma ada tulisan gliserin doang. Padahal ininya harusnya ada sertifikat halal dari Taiko-nya. Kemudian gliserinnya yang berbeda dengan etiket label dari Taiko ini dilabeli dengan label hold berwarna kuning agar tidak digunakan untuk produksi dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lain. Nah, pada suatu kondisi pergantian shift terjadi kelalaian pada personil yang melakukan pengambilan bahan gliserin tersebut di gudang dan dibuktikan dengan stok bahan pada rak yang berkurang tercatat di dalam kartu stok keluar bahan. Proses produksinya telah tercatat dan keluar nomor batch produksi dengan bahan gliserin hold tersebut. Berdasar kondisi tersebut, sudah dihasilkan 500 tube sunscreen moisturizer yang dihasilkan. Selain itu,
PT Sehat Ayu Kosmetik juga berencana membuat pengembangan produk baru. Kapasitas produksinya dalam satu batch itu 200 kilogram. Sedangkan manajemen merencanakan hanya memproduksi 100 kilogram dengan merek dagang Snail Golden Moisturizer untuk PT Sehat Hayu. Sehingga perusahaan mengadakan kerjasama. Karena si Sehat Hayu ini maunya 100 kilogram, tapi satu batch itu dia kapasitasnya 200 kilo. Jadi yang 100 kilonya itu dia bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu CV Cantik Bahagia. Seperti itu ya dengan merek dagangnya All-in-One Cream Smile. Nah, untuk terkait formulasi dan juga pengembangan produk baru si Smile Golden ini, nah ada juga nih Bapak Ibu. Case berikutnya itu terkait distribusi produknya. Perusahaan PT Sehat HIU Kosmetik ini mau mempercepat distribusinya sehingga manajemennya menggunakan jasa transportasi pihak ketiga sebagai distributor maupun agen penjualannya. Pada saat semua proses perencanaan tersebut berlangsung, nah Bapak Ibu sebagai penyelia halal di PT Sehat Ayu Kosmetik sedang melakukan pengawasan PPH. Dan Bapak Ibu eh, ketika sudah pengawasan berlangsung, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan membuat pelaporan tersebut. Pelaporan terkait pengawasan serta rekomendasinya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di form pengawasan ini. Bapak Ibu tulis hari, tanggal, dan waktunya boleh di hari ini. Waktunya boleh di jam 8.30, 8.34 ya, 8.34. Kemudian di sini ada 5 item yang dimonitor Bapak Ibu sesuai dengan topik bahasan kita. Ada aktivitas pengawasan itu, pengawasan terkait pengadaan bahan, penanganan bahan halal, pengawasan PPH-nya, pengawasan penanganan produk halalnya, serta pengembangan produk halal. Silakan Bapak Ibu tuliskan hasil pengawasannya seperti yang tertera pada studi kasus ini. Kemudian untuk kolom rekomendasinya, contohnya misalnya di pengadaan bahan. Nah, pengadaan bahannya tadi sudah dilakukan sesuai ya Bapak dan Ibu dengan daftar bahan halal, bagian purchasingnya ke supplier Z, dia satu-satunya supplier ya. Kemudian berarti karena pengadaannya ini sudah sesuai, maka rekomendasinya sesuai. Misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dipertahankan, misalnya seperti itu ya. Silahkan. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan misalnya di bagian penanganan bahan halalnya kan tadi produknya berbeda ya antara daftar bahan halal dan juga yang dipesan oleh purchasing itu berbeda dengan yang dikirim si supplier Z ini. Maka Bapak Ibu di rekomendasinya ini boleh ditulis belum sesuai. Apa ininya rekomendasinya Ibu Bapak? Sarannya bagaimana? Silahkan dituliskan. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa? Silahkan dicoba. Bu, tanggalnya kok nggak bisa diklik ya, Bu? Oh ya, Pengisian tanggal apa tadi itu? apakah Tabnya geser, Bu. Oh, sudah Tabnya diingatkan? tinggal digeser aja sedikit itu, Bu. Jadi dia agak terlalu ke kiri jadi nggak kelihatan. Oh iya ininya, betul Bu. Ininya Bu, ininya nih. oh, Apa ya namanya? Rule-nya ya. Tetapi sebuah provider yang disebutkan iya dah. Oke. yang disebutkan dari julukan dan durasi. Ini nggak kebetulan belum. Oh belum memang belum. Oh ini hasil si yang Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Silahkan langsung dikerjakan Ibu Bapak.
Apakah sudah bisa dikerjakan, Bapak Ibu? Sedang dikerjakan, Bu. Baik, Bu. Ini dikumpulkan nanti Bu atau di review bareng-bareng Bu? Iya, langsung dikumpulkan, Pak. Reviewnya nanti sore. Oh ya, baik Ibu. Iya, sama-sama, Pak. Berarti untuk direkomendasi itu poin utamanya sesuai atau tidak sesuai baru ada itu ya catatannya atau bagaimana? Iya, betul, Pak Agus. Ya. Heeh.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau mudah? Semoga mudah. Insya Allah Bu, dimudahkan Bu. Amin, insya Allah ya Pak. Belajar Bu. Iya. Ini diturunin boleh, Bapak Ibu? Atau belum? Ya, boleh bantu penjelasan sedikit. Maaf, Bu. Maaf Ya, ya, Bu Sani. Iya, iya. Silahkan, Bu. Bu, saya kurang memahami penanganan bahan halalnya itu, Bu. Boleh bantu dijelasin ulang, Bu? Penanganan bahan halal. Iya, Baik. contohnya, Bu. Mm-mm. Sebentar. Eh, Bentar. gimana sih ini? Ntar dulu. Nah, ini penanganan bahan halal. Kalau penanganan itu berarti dia itu sudah datang nih di tempatnya Bu Sani, bahannya ya. Gliserinnya ini udah datang. Kemudian dilakukan pengecekan. Nah, ternyata pada saat pengecekan itu berbeda nih antara yang di Drigen. Drigennya itu cuma Drigen polos, tulisannya gliserin aja. Nggak ada label terkait keterangan dari PT Taiko Palm Oleonya. Kemudian juga dokumen pendukung yang terlampirnya itu hanya surat jalan dan COA. Nah, di COA ini tidak menjelaskan atau tidak menerangkan terkait si PT Taiko Palmnya itu sebagai produsennya. Seperti itu, Bu Sani. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh Bu Sani sebagai penyelia pada saat kedatangan bahan tersebut? Bisa ditangkap, Bu Sani? Bisa, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Ya, sama-sama, Bu.
Izin Bu, berarti untuk yang rekomendasi itu di halaman terpisah ya Bu ya, di halaman bawahnya Bu ya. Maaf, Pak. Rekomendasi bisa langsung ditulis di kolom ini aja, Pak. Oh iya ya, baik Bu. Ya. Oh iya, baik Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:04. Belum Bu, Tinggal satu tinggal poin lagi, Bu. rekomendasi. Bu, Tinggal dikirim Tinggal rekomendasi. satu poin lagi. lewat sistem itu ya, Bu? Ya, silakan dikirim langsung lewat sistem di tugas 2 ya, Bapak dan Ibu. Bu ya. Iya, untuk tugas satunya kemarin aman ya, Bapak Ibu ya. Aman, Bu, sudah dikirim. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktu dan juga ya Pak Mas Yara. Untuk waktu dan juga layarnya.
Kemudian Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Insya Allah nanti kita kembali bisa bertemu lagi ya Bapak dan Ibu. Untuk sesi ini saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bapak Osep Budiana. Untuk waktu dan layarnya dipersilakan Pak Osep.